Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan Sobat Negeriku, hari ini bertepatan dengan Hari Guru 25 November 2022. Kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulusan Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI, Ibu Hetty Kustrianingsih. Panjang ya Ibu. Halo Bu, apa kabarnya? Iya Mbak. Tadi saya Alhamdulillah. kan namanya udah benar ya Bu, Forum Guru Honorer Negeri lulus Passing Grade Seluruh Indonesia. Nah, Bu, sebelum kita membahas terkait masalah guru honorer negeri dan juga P3K yang lagi hangat, setiap hari kayaknya hangat terus ya Bu ya masalah ini. Nah, pengen tahu sedikit dong cerita Ibu terkait apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi guru. Sebelumnya saya ucapin dulu ya Mbak ya, selamat Hari Guru buat guru-guru di Indonesia tanpa terkecuali. Ya. Dari TK, PAUD, pokoknya guru saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga di tahun ini ada kebarokahan lah Mbak gitu. Amin. Banyak kejutan-kejutan yang membahagiakan. Ya. Untuk saya jadi guru itu sebenarnya saya udah lama, dari 2005 2006 lah Mbak. 2005. Iya, itu saya di SD. Waktu itu sebenarnya saya nggak diminta jadi guru. Waktu itu saya disuruh ngajarin nari. Oh, Kan mau pintar Kartini. menari ya Bu ya. Cuman belajar aja Mbak. Iya. Di sebuah SD lah Mbak ya, Iya. di kota Cilegon. Itu waktu itu mau ada acara Hari Kartini ya. Biasanya kan ada perayaan ya. Iya. Saya dimintain untuk melatih menari gitu. Nah, saya ajarin, kok nyaman ya gitu tuh. Bisa deket sama anak-anak gitu. Lalu kepala sekolahnya nawarin, mau ngajar nggak di sini gitu. Saya yang basicnya waktu itu sarjana teknik ya Mbak ya. Sarjana. Sebenarnya saya bisa nggak ya gitu tuh. Kan saya nggak punya basic iya. Tapi saya seneng gitu. Kok saya seneng, saya nyaman gitu sini kan. Akhirnya ya udah saya terima. Waktu itu saya ngajar bahasa Inggris, plus waktu 2006 itu kan masih komputer juga masih jadul-jadul ya, masih tabung kan. Iya, itu staffnya juga belum ada itu, staff admin. Jadi saya ya jadi guru, ngerjain juga. Bisa komputer nggak? Ya bisa gitu kan. Waktu itu saya SK saya masih pakai mesin ketik Mbak. Oh iya. Oh jadi masih ngalamin mesin ketik lah ya. Itu masih ada Mbak, cuman masih ada fotokopinya aja itu mesin ketik. Dan sekarang mudah-mudahan almarhum kepala sekolah saya kan udah nggak ada Mbak. Itu mudah-mudahan dikasih surga lah. Amin. Gitu. Saya masih ingat banget dan alhamdulillah setiap kepala sekolah saya masih menjalin tali silaturahim ya Mbak ya. Jadi kalau lebaran tuh kita berkunjung, karena saya udah berapa kali ganti kepala sekolah gitu. Jadi itu, dan akhirnya 2017 apa, karena waktu itu saya ikut suami sempat berhenti ya, terus tetep lah apa sih udah di hati ya, karena jadi guru itu benar-benar setiap harinya itu ada momen-momen yang beda. Kalau mungkin jadi karyawan monoton situ-situ aja tantangannya kan. Kalau jadi guru setiap tahun ganti muridnya. Orangnya beda-beda. Iya, satu kelas itu 30, waktu kelas saya kelas gemuk ya, 30-40 itu. Jadi ada cerita yang gak bisa diiniin lah gitu loh Mbak. Gak bisa diceritain dengan kata-kata lah bahagianya jadi guru itu. Yang paling berkesan yang Ibu ingat ketika menjadi guru tuh apa sih Bu? Suka dukanya begitu saat menjadi guru? Sukanya itu kalau melihat anak didik kita sukses ya Mbak ya, bahagia gitu kan. Sedihnya itu kalau misalkan saya dulu ngajarnya di kampung Mbak, di kampung ya, yang bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah lah. Jadi sedihnya itu kalau misalkan ada anak yang nggak bisa sekolah karena biaya atau nggak punya jajan lah gitu kan. Kadang ada aja gitu kan, kadang bajunya yang ini saya suka kasihan gitu kan ya. Kadang saya bantu juga kalau pas saya ada gitu kan. Jadi itu sih suka dukanya. Lebih senang lagi kalau ketemu udah ada lulusan yang yang sudah lulus ya, bisa kita di mana di mall ketemu Bu Hetty masih ya, ada yang udah ingat. Iya masih ingat. Iya. Dulu kan SD gitu kan, gurunya masih segitu-gitu aja. Iya. Anak muridnya tuh udah terus bertumbuh. Iya,
Ini siapa Bu? Saya ini Bu. Oh ya Allah ya, alhamdulillah gitu. Itu senangnya tuh di situ. Senangnya ketika murid masih datang mengingat gitu ya Bu ya. Iya. Kadang kesannya. di Facebook, IG gitu kan, Bu masih ingat saya enggak gitu. Oh masih ada juga yang Ada. komen-komen di Facebook kayak gitu ya Bu. Bu, ketika itu saat Ibu menjadi guru itu berarti jadi guru honorer atau gimana Bu? Masih honorer Mbak, saya tuh TKS. TKS terus singkatannya sukarela ya. Oh tenaga kerja sukarela. Iya. Oke, nah terus kapan Ibu mulai terpikir untuk kayaknya perjuangan untuk menjadi guru honorer ini kita harus mengubah status nih gitu. Kapan Ibu mulai terpikir untuk ikut berjuang kan? Kayaknya baru berapa tahun belakangan itu mulai baru orang memperjuangkan hak untuk berubah status gitu ya. Ya alhamdulillahnya Mbak ya, pemerintah saya itu dari 2006 itu nggak ada bayangan bisa jadi ASN gitu kan. Sekarang kan ASN ada 2 ya Mbak, PNS sama P3K, PPPK ya. Kalau P3K kan khawatir salah penyebutan ya, bukan pertolongan pertama dalam kecelakaan ya, bukan. Tapi ASN itu ada 2, dimana waktu itu saya juga kan saya mengajar lagi, dan situ alhamdulillah ada program dari pemerintah bahwa ada program 1 juta guru, dimana Indonesia itu butuh banyak guru. Saat itu iya, butuh banyak guru, sampai sekarang juga masih membutuhkan banyak guru. Dan di situ saya waktu itu ikut kursus ya Mbak ya, kursus online untuk tes P3K. Di situ kan banyak juga ya. Dan akhirnya setelah pengumuman P3K tahap 1 2021 itu udah mulai ada bisa dikatakan ketidakadilan lah gitu. Barulah bergabung tuh teman-teman seluruh Indonesia dari mulut ke mulut kan Mbak ya. Situ anggotanya gitu. Ya, anggotanya ada 5.000-an itu Mbak. 5.000-an, di situ baru berpikir gimana nih caranya gitu kan supaya kita itu juga diperhatikan sama pemerintah. Dan akhirnya terlahirlah forum itu. Waktu itu digagas oleh Pak Wega itu dari Garut, dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu sama orangnya. Karena by online tadi itu ya Bu? Iya, ini video call karena memang itu dari berbagai daerah sih Mbak. Dari seluruh Indonesia berkumpul itu. Bu, boleh diceritakan tantangan menjadi guru honorer itu apa aja sih Bu? Tantangannya itu kalau lagi nggak punya uang Mbak. Mau ngajar harus menggunakan transportasi kan. Saya waktu itu jarak dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Ya kan? Di situ kalau jalan kaki juga nggak nyampe kan Mbak gitu kan. Di situ tantangannya sebenarnya. Ditambah juga kita harus benar-benar sabar gitu kan. Itu yang benar-benar sabar karena memang menghadapi benda hidup beda dengan benda yang tidak bergerakan. Jadi butuh kesabaran yang plus banget. Itu sih tantangannya. Kalau boleh tahu Bu, selama ini mungkin Ibu mendengar juga cerita dari teman-teman guru honorer yang lain, gaji guru honorer itu sekitaran berapa sih Bu? Kalau pengalaman saya ya Mbak ya, saya pertama ngajar itu 150.000 per bulan Bu? Iya. Itu gimana untuk kebutuhan sehari-harinya? Bingung nggak? Kalau secara logika nggak nyampe ya Mbak, 150.000 dibagi 28 lah ya, 26 hari. 26 hari. Berapa ribu? Iya benar. Dan itu udah full, nggak ada kayak tunjangan? Waktu itu nggak ada. Gitu. Waktu itu saya masih belum ada. Terus semakin berjalannya waktu kan ada Honda ya, honor daerah dari pemerintah waktu itu masih 300. Sekarang saya dengar udah sampai 500 sampai 1 juta itu Hondanya. Tapi itu tergantung beda-beda daerah gitu ya Bu? Iya, nggak semua daerah juga sih. Dan udah bertahan cuma dengan 150 ditambah yang dari daerah itu 300 gitu. Itu saya 150 itu belum Mbak. Dulu tuh malah kepala sekolahnya bilangnya bukan gaji atau honor ya, uang sabun buat beli sabun. Aku kalau ingat dulu tuh apa ya, kok nggak percaya ya masih bisa. Maksudnya ya itulah, ketemu anak-anak itu lupa Mbak, nggak punya uang, ya kan? Gimana ini persoalan-persoalan yang di rumah itu emang intinya ketemu anak-anak murid itu emang ya udah kita jadi guru, insya Allah mudah-mudahan Allah bayar gitu kan. Dan saya 10 tahunan lebih Mbak, kuat ya. 10 tahun lebih dengan honor 150. 150 bertahap lah Mbak, terakhir tuh 500. Dan kalau sampai sekarang kan kan katanya pemerintah mulai memperhatikan nasib guru.
masih ada guru honorer yang bergaji di bawah 500 juga Mbak? Masih ada Mbak, di daerah-daerah. Di daerah masih ada. banyak. 250 kemarinnya ada ya sekitar 250 masih ada. Kadang kalau di Cilegon ada juga di daerah-daerah lainnya yang honor juga pakai baju PNS kan, baju kaki itu kan. Kadang saya pakai baju tuh suka itu ya dalam hati tuh bajunya PNS gajinya. Iya, baju PNS tapi Ngalahin gajinya nggak kayak PNS ya. Iya, ART juga nggak nyampe segitu kan. Iya betul, aku jadi Bener deh, PNS di saya kan ada PNS ada honorer. PNS tuh punya ART kan, gaji ART-nya berapa? 750 waktu pada saat itu. Saya di bawah itu kan. Nah, nyaris mau 10 tahun ibu dengan penghasilan kecil, tapi kenapa ibu bertahan tetap menjadi guru? Maksudnya apakah ibu juga sempat pernah mencoba juga untuk pekerjaan lain atau mencoba untuk tes CPNS juga? Iya, udah ikut tes CPNS juga udah pernah ikut, karena saya itu hanya punya akta 4 ya Mbak. Waktu itu kan saya ambil akta 4 juga karena supaya menguatkan lah ya. Saya juga belajar juga tentang kependidikan juga gitu. Itu akta 4 juga ikut. Saya juga pernah juga kerja di tempat lain ya sebelumnya ya. Aku tuh jadi marketing. Cuman kok nggak nyaman ya gitu. Nggak tahu, di guru kayak ada panggilan jiwa aja. Panggilan jiwa gitu. Kalau kita udah menyukai suatu pekerjaan nyaman, ya berapapun nilainya dijalani. Ya, gitu. Bu, tadi kan disebutkan kalau salah satu alasan pembentukan forum tadi juga karena ditemukan juga ada mungkin masalah-masalah dari seluruh Indonesia terkait guru honorer negeri ini. Bisa dijelaskan Bu, masalah-masalah apa saja yang dihadapi teman-teman guru honorer yang lain Bu, sehingga terbentuklah forum itu? Pertamanya sih dasarnya tuh waktu itu kita sudah di tahun 2021 ya Mbak. Kita sudah lulus gitu, sudah lulus passing grade tapi nggak bisa dapat formasi, malah justru yang nilainya di bawah kita dapat, karena alasannya memang sudah ada di Permenpan beliau ada yang bisa itu guru induk yang diprioritaskan pada saat itu. Nah, maksud waktu itu kan harusnya sistem itu jangan masukin yang ada guru induk ya dong gitu. Betul. Jadi akhirnya kita nilainya sebesar apapun, kalau ada guru induknya yang nilainya 1 poin aja di atas ambang batas, dia yang dapat. Nah, bahkan waktu di tahun 2021 itu ada sekolah yang tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Enggak ada pelamarnya. Sayang kan? Iya, sayang. Harusnya ya ini flashback aja ya, Mbak. Kalau CPNS kan formasinya sudah ada gitu kan, di ranking. Nah, tempatkan di sekolah yang masih ada tuh, misalkan ada 10 sekolah yang baru keisi misalkan 4. Pelamarnya di 4 sekolah ini. Kenapa nggak sisanya ditaruh yang kosong-kosong yang sesuai ranking gitu kan? Situ. Makanya akhirnya forum ini lahir. Karena yaitu kita dulu ada P1 itu prioritas 1. Bukan, yang di tahun 2001 itu P1 bukan prioritas 1. P1 itu nilai yang ambang batasnya sebelum diturunkan passing grade-nya. Tahun 2021 itu passing grade sempat diturunkan, Mbak. Iya. Oh iya, sebenarnya saya baca berita. Iya. Sempat diturunkan. Jadi P1 itu nilai yang murni. Tanpa ada penurunan PG itu masuk P1, dan kami berkumpul di situ waktu itu P1. Tapi saya bilang jangan P1 aja, yuk bareng-bareng semuanya yang lulus passing grade, dan akhirnya keluarlah itu jadi lulus passing grade seluruh Indonesia, karena ada dari Kalimantan, Sulawesi pada saat itu. Bu, kan tadi katanya alasan pemerintah tidak ada formasinya Ibu untuk tahun ini. Iya, maksudnya ada yang sudah lulus passing grade tapi ternyata formasinya nggak ada, jadi nggak bisa ditempatkan. Kalau yang Ibu dengar, sebenarnya itu apa sih alasan dari pemerintah kenapa kok bisa udah ada tesnya, terus orang udah ikut ujiannya, udah lulus passing grade tapi nggak tahu mau ditempatkan di mana gitu? Kalau penjelasan pemerintah seperti apa? Tahun 2021 itu masih ada sisa formasi, Mbak. Bahkan waktu terakhir audiensi itu masih yang lulus passing grade 2021 itu ada 193.000. Sebentar sampai saya ingat ya, Mbak. Iya. Mudah-mudahan ingat nih. Hafal nih kayaknya. 193.954 orang. Kurang lebih ya. Tuh, hampir 200.000. Sedangkan sisa formasi tahun 2021 itu 200.000 lebih. Sebenarnya masih ada sisa. Karena memang tidak semuanya daerah yang tahun 2021 ya, Mbak ya. Tidak semuanya daerah itu
yang daftar lulus semua. Gitu, masih ada yang sisa gitu. Nah, yang saya bingungkan di tahun ini, kenapa yang sisa itu tidak ditawarkan dulu? Gitu. Jadi kan dibiarkan gitu. Saya nggak tahu nih, ini yang sisa kemana. Kemarin saya sempat audiensi, katanya bukan audiensi aja, waktu itu juga dijelaskan oleh Pak Iwan Sahril ya di RDP Komisi 10 ya, atau rapat kerja itu tahap 3 kan tahun 2021 itu ada tahap 3 Mbak. Tahap 3 itu digabung di tahun 2022. Otomatis kan sisa tahap 3 itu harusnya masih ada kan. Ditawarkan dulu nih buat yang terus passing grade. Mau nggak nih ada sisa misalkan prakarya dan kewirausahaan ya, mata pelajaran ada di misalkan di Sulawesi. Mau nggak nih gitu kan. Harusnya bisa ditawarkan dulu. Kalau nggak mau ya udah tunggu aja dulu ke berikutnya lah gitu, P3 berikutnya kalau nggak mau gitu, harusnya kan begitu. Tapi nggak ditawarkan sama sekali. Sepertinya enggak, malah sekarang itu kan sistemnya prioritas 1 diutamakan, didahulukan. Prioritas 1 itu ada urutannya lagi Mbak. Jadi bukan prioritas 1 itu langsung dapat bagiannya gitu. Iya. Ada K2, negeri, PPG sama swasta. Urutannya itu swasta paling terakhir, guru swasta ya Mbak. Nah, maksud saya tuh harusnya ditawarin dulu ya. Terus ada P2 itu sekarang observasi ya, dinilai oleh kepala sekolah kinerjanya. P3 juga, dan ada pelamar umum. Pelamar umum. Nah, di Permenpan RB itu dan di Kepmendikbud ya, itu dijelaskan bahwa pelamar 4 atau pelamar umum itu lintas provinsi. Kenapa sih nggak ditawarin di sini dulu? Yang ada dulu ya. Iya. Kenapa sih P1-nya harus turun prioritas? Saya nggak tahu ini kayak gimana. Turun prioritas harus tes lagi. Udah ranking 1, turun jadi ranking 2 atau ranking 3, observasi. Observasi lawannya masih ada lawan enggak. Ya kan? Subjektif apa enggak gitu. Banyak ya peraturannya dan step-stepnya untuk mendapatkan status. Dan itu tidak semuanya masih ada. Saat ini berapa yang belum dapat jadi? Sekitar 60.000 ya, 53.000 apa ya? Itu di seluruh Indonesia. Kalau sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan forum udah apa aja Bu untuk memperjuangkan ini? Terakhir kemarin kita demo Mbak ke DPR RI di Komisi 10, cuman masih belum bisa diterima ya, belum ketemu gitu sama Kemendikbud, juga audiensi. Setelah demo tuh hari Senin ya, saya tanggal 7 bulan November ya, 7 November kita demo sama teman-teman gabungan forum Mbak. Jadi forum kami itu penggagas lah ya. Akhirnya timbul forum-forum lulus passing grade yang lainnya. Ada GLPG, ada apa lagi ya? Saking banyaknya. Ada pecah-pecahan ya. Semuanya pengen berjuang. Iya, dan alhamdulillahnya Mbak, semua forum itu memang tujuannya sama. Jadi kita bergabung waktu itu bersama forum GLPG itu demo. Setelah demo tanggal 7, tanggal 8 ke Hotman Paris. Tanggal 8 kemarin. 8 November. Dari Hotman Paris, kebetulan saya nggak ikut hadir, diwakili oleh teman-teman dari forum GLPG. Itu setelah dari Hotman Paris, alhamdulillah dijembatani menuju istana, diterima oleh staf kepresidenan ya. Gitu. Di situ mudah-mudahan aja Mbak ada titik terang untuk yang belum dapat penempatan ini. Karena memang kami prioritas 1 yang sudah menunggu 1 tahun 1 tahun lebih bahkan. Ini saya ingat banget nih bulan November ini, waktu itu tanggal 25 November tahun 2021 kami demo di Istana Negara. 25 November itu kami demo. Makanya ini 1 tahun kita demo. Ini nih bisa peringatan juga sebenarnya. 1 tahun kita demo di istana Mbak. Waktu itu kita berbenturan sama demo buruh sih. Jadi khawatir. Nah Bu, ini kan bukan baru sekali 2 kali guru honorer itu demo, sudah berpuluh-puluh kali ya Bu ya demo di Jakarta ini. Apa sih yang membuat semangat para guru honorer ini? Maksudnya itu kan banyak yang dari daerah juga, membutuhkan biaya juga. Gimana cara, berarti kan harus nyari biaya juga buat ke Jakarta, itu gimana cara teman-teman guru honorer? Alhamdulillahnya saya juga bingung ya Mbak ya.
kadang dari forum ini saya tuh nggak tahu wujudnya kayak apa, telepon gitu. Dari Palembang, dari Kalimantan, itu kita itu solid ya Mbak ya. Kadang yang nggak bisa berangkat itu iuran dari 10 ribuan gitu itu iuran. Jadi sesama teman-temannya Dari seluruh Indonesia Mbak iuran. Sempat waktu itu kita demo di mana ya? Pernah kekumpul sampai 8 juta Mbak. Itu untuk biaya teman-teman yang akan Kan kita demo kan butuh buat mobil komando sewa ya kan. Terus di sana juga kan harus makan seperti itu. Jadi itu tuh berdasarkan iuran sampai saya juga ya Allah gitu sampai 8 juta waktu itu emang kita harus laporan tuh terus Mbak. Jadi ini walaupun nggak ada oret-oretannya tapi kita terus nih struknya gini-gini gitu. Jadi terbuka semuanya. Bu, ketika Ibu ikut demo juga bersama teman-teman guru honorer, apa aja sih curhat-curhat mereka di daerah yang paling Ibu ingat? Maksudnya yang emang udah kayak, mungkinkah mereka ada yang kayak udah capek ini kayak berjuang terus, tapi kok pemerintah kayak dalam tanda kutip kayak lepas tangan gitu setelah nanti akan ada P3K ini, tapi setelah itu kan ribet gitu ya, kayaknya sistemnya ribet gitu. Ada nggak curhat-curhat seperti itu? Banyak Mbak, sampai ada yang nangis itu kan Mbak. Kadang kemarin waktu demo itu diterima di Komisi 10 ya, saya jadi ikut nangis ya Mbak ya. Seorang laki-laki kepala keluarga, dia sangat berharap lah istilahnya ingin merubah nasib gitu, sudah lulus passing grade ya kan, harus dites lagi, lulus lagi, masih belum dapat juga. Dia tuh nangis Mbak, dari mana saya lupa itu, dari di luar Jawa Barat lah ke sini tuh ya, harus membutuhkan transport juga kan. Jadi memang banyak teman-teman yang merasa, Bu saya nggak dapat karena saya kalah sama guru induk, di situ ada guru induknya, saya kejebak lagi gitu. Kenapa sih sistem tidak mengarahkan gitu? Padahal waktu tahun 2021 tuh masih ada riset loh Mbak. Di riset kan ada SMS kalau nggak salah, waktu itu saya ingat banget, saya daftar di sekolah A, kok ada SMS suruh riset ya, udah klik tombol kan, oke gitu ya, balas ya gitu, masuk lagi kelas B, nggak tahu kelas B-nya ada guru induknya lagi. Oh jadi gitu, itu SMS-nya dari mana tuh? Dari booth ya kalau nggak salah. Oh. Apakah Anda ingin meriset, kalau nggak salah kayak gitu deh. Malah keganti gitu ya jatuhnya. Jadi sepertinya sistem masih belum bisa melacak ya. Makanya saya bingung ada di sekolah C gitu yang nggak ada pelamarnya, kenapa nggak diarahkan? Iya, jadi sama-sama jadi adil ya, nggak ada prioritas gitu, sesama guru non induk ya bersaing gitu. Tahun 2021 tuh Mbak. Dan kemungkinan tahun-tahun selanjutnya jangan-jangan begitu juga lagi. Tahun ini Mbak ya. Tahun ini saya juga banyak banget yang nangis gitu kan. Oh gimana ini, gimana, termasuk saya. Gitu kan. Kita berharap prioritas satu itu benar-benar tuntas, tapi ternyata masih aja ada yang kececer ya gitu. Nah Bu, sebenarnya kan forum ini juga pasti sudah berulang kali bertemu dengan Kemendikbudristek, terus dengan Kemenpan RB juga, dengan DPR juga. Sebenarnya apa sih yang dijanjikan pemerintah ke guru honorer itu, dan kalau menurut Ibu sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh kayaknya sulit banget untuk memberikan yang diinginkan oleh guru honorer gitu? Janjinya kan ya, sebelumnya saya juga terima kasih banyak ini dari pihak Kemendikbud juga selalu mengabulkan kita, menerima kita gitu loh. Jadi Kemenpan juga alhamdulillah ya, cuman Komisi 10 kemarin mungkin nggak pas kali ya. Wah, anggotanya mungkin lagi ada kegiatan. Jadi kita demo selalu diterima gitu loh Mbak. Atau audiensi langsung ditindaklanjuti. Jadi alhamdulillahnya masih pihak-pihak lembaga dan kementerian itu respon ya, walaupun memang keinginan bukan hanya direspon, kita pengennya kan janji-janjinya itu dikabulkan. Seperti halnya prioritas 1 dituntaskan, itu kan kemarin juga kan di Komisi 10 niatnya kan akan memprioritaskan yang prioritas 1 ini kan, yang sudah lulus passing gitu. Tapi nyatanya kan masih belum semuanya gitu, belum 100%. Nah, dari forum sendiri, forum guru honorer sendiri ada semacam deadline nggak sih buat pemerintah
maksudnya kan menunggu 1 tahun itu dan harus demo, kemudian harus mencari pemerintah untuk mendengarkan semua keluhan, kan juga pasti melelahkan, Bu. Ada nggak sih deadline buat pemerintah gitu agar mereka bisa gercep gitu? Kita harap 2023 ini ya Mbak ya, benar-benar nggak ada yang tertinggal lagi. Jadi yang masih belum dapat penempatan di 2022 itu memang harus tuntas. Harus tuntas tanpa ada alasan lagi tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kebijakan itu saya rasa bisa dipertimbangkan kembali. Seperti halnya tahun 2021 itu kan penurunan passing grade bisa diubah. Apa sih yang nggak bisa kalau fleksibel gitu ya? Ya, selagi itu belum peraturan presiden, ya kan Mbak, untuk guru-guru juga semuanya. Kalau misalkan peraturan itu masih bisa diubah untuk untuk kebaikan guru-guru yang lulus passing grade inilah terutama. Kasihan mereka Mbak. Ada yang sudah di PHK. Ada yang sudah di PHK. Iya Mbak, terutama yang swasta ya. Kemarin demo juga sampai kita tuh kasihan ya, sampai yang di PHK itu gimana ya? Harus bagaimana lagi gitu. Sedangkan kalau udah lulus passing grade itu sekolahan itu susah ya, mau menerimanya itu susah Mbak. Udah terdata dia lulus passing grade, udah ikut P3K aja nggak ada yang mau. Iya, jadi tolonglah pemerintah ini perhatikan yang kami yang sudah, terutama ya yang sudah lulus passing grade, karena memang ketentuannya sudah lulus gitu. Jangan dulu malah dikalahkan sama yang tidak tes gitu kan, hanya observasi gitu. Kita tuh tes itu belajar lagi berjam-jam ya Mbak, berapa jam ya saya dulu ya kemarin ya, dari pagi udah mempersiapkan kan. Saya tes kedua itu sempat sakit itu waktu tes, asam lambung naik. Ikut tes. Iya, tapi saya ikut tetap tes, makanya nilainya turun di tahap 2 tuh Mbak. Ya harus mikirin forum besok tes, tapi saya masih lulus passing grade walaupun nilainya turun. Dan kami berharap untuk yang P1 ini jangan dikalahkan dengan guru-guru yang sudah tidak mengajar di tahun sebelumnya ya Mbak ya, bukan yang di PHK di tahun 2021 akibat P3. Kan ada tahun sebelumnya mereka ada yang mendaftar juga gitu. Ada Mbak. Jadi bahkan ini juga dari, kalau nggak salah kemarin ya dari Ciamis tuh ada juga tuh yang ngomong ke saya ya Mbak ya, laporan. Berarti saya ini kalah sama yang udah lama tidak mengajar, bahkan sudah dibuatkan SK oleh kepala sekolahnya gitu kan. Saya belum cross check ya, saya bukan wewenang saya juga untuk cross check kan, saya hanya mendengarkan curhatan teman-teman, dan faktanya yang saya alami sekarang saya kalah dengan yang sudah tidak mengajar pada saat pendaftaran itu ya Mbak. Kemendikbud ini sebenarnya bagus, mempunyai link atau platform-platform yang bisa dibuka siapapun untuk mendeteksi semua data diri ya Bu. Saya waktu itu pernah juga di forum waktu sebelum pengumuman ya, karena kan kita sudah tahu tuh aturannya, prioritas 1 itu aturannya yang apa aja dulu gitu kan. Nah waktu itu saya bilang teman-teman, coba dicek gitu. Dari mana Bu ceknya? Manfaatin dong sistem Kemendikbud, kan situ ada info GTK, cari GTK, ketik aja cari GTK. Nah kamu cari nama-nama di pengumuman itu, dia negeri apa swasta? Harusnya sudah jelas ketahuan. Nah, saya waktu itu nyari Mbak, ada satu nama yang tidak terdetek di situ. Di situ kan di cari GTK Kemendikbud itu, masukkan nama bisa, masukkan NUPTK bisa, masukkan NIK juga bisa. Itu saya masukkan NIK nggak ketemu, masukkan nama juga nama sesuai dengan daftar pengumuman resmi ya. Itu kan namanya ada, itu juga nggak ketemu. Jadi kan orangnya emang, saya cross check, orangnya emang sudah tidak mengajar. Tapi bisa ikut. Tapi dia dapat. Dan lolos ya. Dapat penempatan. Saya enggak. Itu kan jadi nggak adil buat yang lain yang sudah saya berjuang ya. Gitu. Kalau kayak gitu, ketika diprotes ke Kemendikbud maupun penyelenggara P3 itu gimana tuh Bu? Apa jawaban dari pemerintah gimana tuh? Waktu itu kalau waktu yang tahun 2021 itu kan pernah Mbak ada peraturannya guru ya, sedangkan di Dapodiknya itu dia
bukan guru, tenaga administrasi ya Mbak ya. Di Dapodiknya juga itu. Tapi kenapa masih bisa lolos gitu kan? Masih dapat itu dia. Sampai tahun 2021 dia dapat. Waktu itu pernah ada alasannya kalau pernah jadi guru, sehari pun jadi guru Bisa. Bahkan waktu itu Sayang banget orang ini 10 tahun. tahun 2021 bahkan ada yang pegawai bank loh bisa lulus P3K. Pegawai bank. Padahal nggak pernah ngajar ya. Nggak pernah ngajar, tapi dia masukin Dapodik. Saya dengar banget tuh ceritanya. Itu sangat nggak adil buat yang lain yang masih berjuang ya Bu. Ya, Tapi tuh betul. kayak nggak ada jalan keluarnya apa gimana ya Bu ya? Maksudnya dengan ada kayak orang-orang seperti itu yang mereka nggak terdata. Kalau hanya by data, by system tapi tidak ada cross check ke bawah, itu akan sulit. Kalau hanya cuman sistem, kita nggak tahu. Pernah turun nggak? Turun coba sekolahannya. Gurunya masih ada nggak gitu. Pada tahun ini. Oke lah, waktu tahun 2021 misalkan masih ada, tapi 2022 misalkan udah dipecat gitu kan, itu kan ada. Itunya datanya kan ada. Daftar hadir kan bisa dilihat. Bener nggak orangnya ada nggak? Jadi kalau mau yang adil beneran gitu. Jangan setengah-setengah adilnya ya Bu ya. Itu kan menyakiti orang yang udah berjuang, udah termasuk yang udah demo dan belajar buat ujian sebagainya gitu ya. Iya gitu Mbak. Bu, ada nggak sih usulan-usulan jadi kayak langkah solutif yang dilakukan oleh forum diberikan kepada pemerintah, jadi kayak rekomendasi-rekomendasi agar yang tadi yang tidak adil itu, kemudian sistem yang dalam tanda kutip kayak ribet gitu, itu ada nggak usulan-usulan ke pemerintah seperti apa aja, bisa dijelasin? Ya kita berharap sih pemerintah benar-benar menuntaskan yang prioritas satu ini Mbak, baik negeri maupun swasta. Prioritas satu itu kan ada negeri dan swasta. Tolonglah ya ini diselesaikan dulu. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar dan Bapak Menteri juga mendengar, Menteri Kemendikbudristek ya, Menteri Nadiem Makarim. Mudah-mudahan bisa lebih memperhatikan lagi lah bagi guru yang lulus passing grade tapi belum dapat penempatan. Bagaimana caranya itu pasti tahu. Kalau salah satu yang saya baca dari pernyataan Ibu di media kan itu dengan memperluas daerah penempatan ya untuk para guru honorer. Pemerintah sudah membuka peluang itu nggak sih Bu? Belum. Sampai saat ini? Belum, karena sebenarnya kalau Presiden sudah berkata mau nggak mau harus terima itu gitu kan, daerah itu. Sisanya itu diterima, kedatangan dari guru dari luar daerahnya sendiri harus diterima, karena ASN itu sebagai pelamar itu ada syaratnya, bersedia ditempatkan di daerah seluruh Indonesia. Kenapa? Kami yang masih mau gitu Mbak ya, yang nggak mau mah masih bisa lah gitu, tapi kalau nggak mau juga berarti kan tidak ingin menuntaskan. Ya kalau mau bersedia tes lagi, ikut P3K lagi ya monggo, tapi kan yang lain masih mau Mbak, masih ada yang mau ditempatkan di daerah lain, di provinsi manapun masih ada yang mau. Kan katanya kekurangan jumlah guru ya Bu ya, tapi ini gurunya pada ditumpukin nggak ditempatin ya Bu. Jangan di kota aja Mbak, harusnya kan kita juga pengen, ya saya ya Mbak ya, mungkin ada yang nggak mau juga ya. Kalau saya insya Allah gitu Mbak, karena kemarinnya saya ke Lebak dari Cilegon itu kurang lebih 4 jam Mbak ya. 4 jam dan itu memang sangat membutuhkan guru. Bahkan Cilegon itu cuma buka 600 sekian lah ya formasinya. Lebak Pandeglang bukanya ribuan Mbak. 1000 berapa gitu, ribuan lah. Berarti kan memang benar-benar butuh guru. Jadi gurunya tuh numpuk di kota. Iya. Sementara di desa kekurangan daerah yang terpencil gitu. Ya mungkin padahal sebenarnya bisa ya mengambil guru-guru yang lain yang baru, yang bagus ikut tes juga untuk ditempatkan. Sekarang kalau PNS juga, CPNS misalkan nggak mau, kemarinnya sempat ada info mengundurkan diri, nggak mau ditempatkan di daerah terpencil. Mau gimana? Kapan selesainya kan Mbak? Tahu begitu mending dikasih ke orang lain ya Bu ya. Udah CPNS terus mundur. Ya tahu gitu kasihin aja ke guru honor. Mau pasti itu. Iya. Jadi PNS tapi di 3T ya. Kalau menurut saya itu tantangan. Menurut saya tantangan. Gimana caranya memajukan sekolah terpencil tapi tidak tertinggal gitu loh.
Kalau bagi saya itu adalah suatu tantangan sebagai guru ya. Iya. Kalau ngajarin murid yang gitu-gitu aja itu kan nggak ada tantangan, Mbak. Betul. Muridnya pinter banget, Pinter gitu. semua nggak ada Pinter semua nggak ada tantangan. Iya. Saya tuh kemarinnya sempat ngajarin kelas 2 waktu itu karena Covid atau gimana saya nggak tahu, itu masih belum bisa membaca. Itu tantangan buat saya. Saya target 3 bulan anak ini harus bisa baca. Tiap pulang sekolah saya ajarin membaca. Iya. Satu halamannya Khusus buku buat kecil. si anak yang Iya, jadi saya kelompokkan. Yang bisa membaca itu berapa orang? Hampir separuhnya itu, lebih kayaknya. Satu kelas, Mbak. Iya. Tidak bisa membaca. Jadi ibu targetin gimana caranya mereka bisa Iya. membaca dalam 3 bulan. Kalau saya begitu, Mbak. Jadi anak ini kurangnya di mana? Harus ada tambahan kan? Misalkan kurang di hitung-hitungan. Oh, ya udah kalau mau belajar lagi di luar jam pelajaran nggak apa-apa. Karena guru kan ngajarnya bukan jam pelajaran aja gitu kan. Iya. Bahkan kalau telepon juga bisa gitu. Kadang murid juga nelpon ke ibu. Mm-mm. Bu, ini terkait juga dengan masa kontrak P3K ini kan juga banyak dipersoalkan karena ada yang katanya setahun, ada yang maksimal 5 tahun kalau nggak salah. Itu yang jadi masalah apa sih sebenarnya, Bu? Anggaran, Mbak. Iya, tapi saya berharap sih sebenarnya P3K juga kontrak ya, Mbak ya. Iya. Kontraknya mudah-mudahan itu bukan kontrak ya habis pakai ya. Saya berharap kontrak berkelanjutan. Itu jangan kasihan amat yang 1 tahun gitu kan. Iya. 1 tahun panjang kontrak lagi gitu. Berjuangnya 2 tahun pas dapat kontraknya setahun doang gitu kan. Iya. Menyedihkan gitu. Itu malah ada yang belum digaji. Oh, bahkan ada yang belum digaji. Iya. Yang Lampung kemarin, Mbak. Lampung itu kan juga ke Hotman. Dia minta dibantu untuk berapa bulan? 6 bulan apa ya? belum digaji. Tapi kemarin kayaknya udah dibayar baru 2 bulan. Jadi bahkan ketika sudah mencapai status itu pun belum tentu bisa menikmati yang Belum tentu langsung bisa menikmati. Iya. Harus menunggu lagi. Dan itu semua tergantung dari Pemdanya berarti. Iya. Bu, ini kan ada teman-teman guru honorer yang mereka juga sudah mengikuti ujian, sudah akhirnya sudah mendapatkan status P3K ini, tapi ternyata daerah mereka tidak bisa menggaji. Itu gimana tuh, Bu? Ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti itu? Ada, Mbak. Malah di daerah tetangga. Oke, di mana tuh tetangganya tuh, Bu? Nggak enak seluruh daerahnya, Mbak ya. Oh, oke. Daerah tetangga Cilegon lah. Jadi memang udah dapat belum dapat SK. Jadi karena mungkin anggarannya untuk membayarnya tidak ada, jadi akhirnya belum dapat SK, Mbak. Dan sekarang nggak buka formasi. Oh, nggak buka formasi. Tidak mengusulkan formasi. Jadi tahun ini menyelesaikan dengan itu. Nggak membuka formasi, tapi udah ada orang yang sudah mengikut ujiannya gitu. Gimana ya, Bu, kalau kayak gitu tuh? Iya. Nasib mereka gimana tuh, Bu? Kalau Itu jadinya ini dong kayak dalam tanda kutip luntang lantung tetap jadinya. aja kan korbannya dulu. Iya, betul. Kasihan, Mbak. Benar kasihan saya itu korban dari kebijakan yang nggak sinkron antara pusat daerah. Iya. Yang menyebabkan akhirnya guru itu harus berpikir lagi nasibnya gimana. Kasihan loh, Mbak. Iya, mumet loh, Bu, itu mikirin gimana Sampai ada yang udah malas ngajar coba, Mbak. iya. Wah, kayak gitu kan kasihan ya. Iya. Kita harus memikirkan nasib kita juga. Gitu kan, ini kan pemerintah yang membuka peluang program. itu Iya. gitu. Kenapa kok jadi begini gitu tuh? Emang nggak ada jalan keluar yang lain gitu kan? Seperti itu, Mbak. Bu, gimana terkait dengan optimalisasi untuk tahap 3, harapan Ibu gimana tuh, Bu? Ya, karena memang masih banyak guru-guru yang mengharapkan ya, Mbak, ya, tahap 3 tahun 2021 itu kan bisa dikatakan tidak dilaksanakan di tahun 2021 tapi digabung di tahun 2022. Itu mohon diperhatikan. Semoga di tahun 2022 ini ada kebijakan untuk optimalisasi itu. Tidak ada daerah yang menolak. Karena itu sudah ada di peraturan di 2021 dan digabung. Tawarkan dulu saja, Mbak. Itu sih. Dan tapi itu sudah disampaikan juga ke pemerintah, Bu, terkait usulan untuk biar optimalisasi tadi itu. Kemarin ke Komisi 10 belum keterima, Mbak. Oh, kenapa itu? Kenapa mereka? Anggotanya nggak ada, Mbak. Oh, karena anggotanya nggak ada. Jadi rapatnya cuma sedikit orang dong, Bu.
si yang komisi 10 itu karena anggotanya nggak ada, maksudnya itu RDP atau sekedar bertemu aja gitu? Enggak, maksudnya waktu demo itu komisi 10-nya Oke. wakil ketuanya nggak ada di tempat, ketuanya juga nggak ada di tempat. Oh, jadi tidak Terus sempat bertemu. stafnya juga bilang tidak ada agenda. Demo kan emang nggak ada Iya. agenda. Kalau ada agenda merapat ya Bu ya. Kalau ada agenda itu namanya audiensi. Iya, betul. Kalau demo di mana-mana nggak ada agenda. Datang aja ya Bu. Datang dan harus terima, harusnya gitu. Iya. Karena saya yakin nggak mungkin dong satu komisi gak ada semua. Betul. Minimal semua anggota dewan itu menerima keluh kesah kita untuk dijadikan bahan pertimbangan rapat dengan Kemendikbud dan pihak lainnya gitu. Sip. Bu, ini kan nanti tahun depan bahkan mungkin dari sekarang pun udah mulai kelihatan tahun-tahun politiknya ya Bu ya. Dan biasanya tahun-tahun sebelumnya kan juga selalu kayak guru honorer itu tuh dalam tanda kutip menjadi inceran ya. Nah ya, jadi inceran dari orang-orang yang akan maju, yang mungkin pengen jadi capres atau caleg, terus menjanjikan hal-hal untuk guru-guru honorer. Itu gimana menghadapi hal-hal yang seperti itu Bu, yang biasanya janji-janji manis pas tahun politik? Kalau guru yang sudah lulus pasti ya, itu mungkin sudah mempunyai kekuatan mental ya Mbak, karena memang sudah 1 tahun menunggu. Jadi kalau ada yang punya janji manis, saya bilang dilihat dulu ya jam terbangnya. Jangan nanti pas udah jadi mau audiensi mau ketemu aja susah. Kita mau teman-teman memilih pejabat ya yang benar-benar yang mudah ditemui. Itu pertama ya, yang mudah ditemui dulu. Dan ya, benar-benar memikirkan guru, karena kita guru ya Mbak ya. Itu baru. Kalau susah ditemui, mau ngomong aja, mau curhat istilahnya, nggak bisa. Gitu. Udah nggak usah dipilih. Jadi pilih yang mudah ditemui dan nggak cuma dengerin doang ya Bu. Dengerin doang, tapi benar-benar dibantu penyelesaiannya. Gitu. Ini kan masa pemerintahan Pak Jokowi kan tinggal setahun lebih sedikit lagi ya Bu, berarti ya mau 2 tahun lah. Harapan Ibu untuk Pak Jokowi dan teman-teman guru honorer ini, harapannya untuk Pak Jokowi apa nih sebelum mengakhiri masa pemerintahannya? Iya, saya berharap Pak Jokowi ya, Pak Presiden, kan ini udah 2 periode ya. Saya berharap di akhir-akhir jabatan beliau ya, habis jabatan beliau, ada kado buat guru yang sudah lulus passing grade terutama Mbak. Cuman sedikit lagi padahal, gitu kan. Selesailah. Toh memang Indonesia juga masih membutuhkan guru. Saya yakin pasti masih ada solusi untuk menyelesaikan sisa dari yang lulus passing grade ini. Mudah-mudahan Bapak Jokowi mendengar. Saya berharap bisa menyelesaikan yang lulus passing grade ini maksimal di tahun 2023. Karena saya yakin ngeri ya Mbak kalau dicampur-campurin sama politik gitu. Betul. Guru itu harus netral. Fokusnya ke murid. Bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa kan. Didiknya ada di guru sebenarnya. Bu, ini kan bentar lagi sudah akhir tahun, kemudian 2023. Langkah-langkah apa lagi yang mau dilakukan Forum Guru Honorer Negeri ini untuk memperjuangkan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan permasalahan itu? Langkah-langkah ke depannya seperti apa? Ya, saya berharap ada kebijakan yang menguntungkan untuk guru yang sudah lulus passing grade ya, terutama untuk setelah yang lulus passing grade habis, saya berharap guru honorer perangkat berubah nasibnya. Diselesaikan dulu. Saya bukan menghalangi guru-guru yang lain, tapi yang prioritas satu ini memang harus diselesaikan, baru semua guru honorer yang lain juga diselesaikan masalahnya. Terakhir Bu, pesan Ibu, beri semangat untuk teman-teman guru honorer dan juga termasuk teman-teman yang tergabung di forum Ibu. Semangat untuk mereka, pesan-pesannya seperti apa Bu? Buat teman-teman yang masih belum dapat penempatan, jangan berkecil hati, harus tetap semangat
jangan terlalu lama terpuruknya, jangan terlalu lama sedihnya, karena masih banyak anak-anak didik kita yang menunggu di dalam kelas. Jangan habiskan pikiran kita ke hal itu, karena saya yakin, ya aku pengen nangis Mbak. Gak apa-apa Bu, nangis saya Bu. Saya yakin pemerintah pasti memperhatikan dan mengabulkan permintaan kita. Semoga di tahun 2023 ini Pak, yang lulus passing grade terutama ya Mbak ya, karena sudah 1 tahun menunggu, mudah-mudahan dapat kabar baik dan dapat jaminan minimal jangan hanya ucapan gitu, jangan hanya ucapan tapi diikat di suatu peraturan atau kebijakan bahwa yang lulus passing grade kan dijamin terangkat semua di tahun 2023. Lebih saya harapkan saya buat teman-teman harus semangat. Bu maaf Bu. Saya harus semangat tapi saya nangis. Gak apa-apa Bu. Ini namanya juga curahan hati Bu. Oke Bu, semoga semua harapan tadi dan juga perjuangannya ini akan membuahkan hasil. Tetap semangat ya Bu. Dan terima kasih juga nih dari jauh-jauh dari Cilegon juga sudah menyempatkan datang ke studio jpnn.com. Semoga sehat-sehat semua guru-guru honorer dan tetap semangat. Kita lagi Hari Guru, semoga selesai itu janji-janji manis tuh diselesaikan ya Bu oleh pemerintah. Ada kado ya di Hari Ada Guru ya, kadonya Pak. Betul. Oke. Dan untuk Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Hetty Kustrianingsih. Semoga guru-guru honorer di seluruh Indonesia pun tetap semangat berjuang juga ya seperti Bu Hetty. Dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia.